Guys, balik lagi di sini. Kita ada di Cherry lagi, tapi kita akan tetap Cherry sih. Di sini gue lagi ada di pameran Trans Studio Mall yang di Cibubur. Kita di sini ada display yang 38. Gue mau kasih tahu kalian fungsi-fungsi dari e-manual. Jadi itu semacam buku panduan. Kalian kan juga dapat tuh. Nah, kalau di mobil itu bagiannya di mana sih? Yuk, kita ke dalam. Nah, kita sekarang udah ada di dalam mobil 38 yang CSA. Di sini kita coba lihat apa aja dan gimana sih buku e-manual itu di dalam mobil si 38 yang CSA ini. Pertama-tama, cara ngelihatnya itu kalian langsung ke menu take home atau yang ini. Nah, di sini ada e-manual atau e-manual ya. Di sini kalian tinggal tekan aja. Nah, di sini ada banyak fungsi-fungsinya atau banyak bagian-bagiannya di sini. Contohnya yang pertama pengantar, kedua ada tombol-tombol pada panel kontrol, ada tombol setir, halaman depan, terus setelan, ponsel Bluetooth, gambar, terus AC, Android Auto, upper CarPlay, sama 360 panorama, dan juga audio. Nah, ini fungsi-fungsinya sebenarnya bukan yang di luar dari mobil ya. Ini sebenarnya fungsi-fungsi yang tak ada di dalam mobil tapi lebih dipaparkan aja. Jadi kalau kalian bingung atau kalian malas baca buku dan buku kalian juga ketinggalan di rumah dan kalian tidak mengerti nih fungsi yang ada di bagian setir ini apa. Jadi kalian boleh gunakan si e-manual ini atau e-manual itu bisa kalian cek di sini. Yang pertama, kita masuk ke bagian pengantar. Ada di sini. Kalian tinggal tekan. Nah, di sini kalian bisa baca apa sih fungsi dari pengantar ini. Kayak contohnya yang pertama, sistem dilengkapi dengan perfungsi multimedia. Nah, dan dia ada 3 fungsi untuk pengantarnya, berarti itu untuk musik, Bluetooth, dan kalian bisa lah nanti cek di 38 yang kalian punya. Terus kalian ke tombol panel. Nah, di sini ada 8 fungsi yang di sini. Sama seperti yang di sini. Ini fungsi ini kalian bisa cek di mana, berarti dia ada di bagian sini. Itu untuk yang pertama, tombol pengalihan pengemudi itu bisa diputar ke kanan atau ke kiri untuk menggantikan mode berkendara. Contohnya kayak eco, normal, atau sport. Atau kalau di AWD itu dia ada 7. Jadi ada lumpur, pasir, off-road. Nah, itu ada nanti di AWD. Kalau di FWD seperti ini dia cuma ada 3. Terus kayak contohnya nomor 7 atau nomor 8. Berarti nomor 7 itu fungsinya untuk HiV atau mengganti dari EV ke bensin atau HiV. Terus yang ke-8 lampu peringatan cahaya atau bahaya menyala. Nah, berarti di lampu nomor 8 itu adalah fungsinya kayak hazard gitu loh. Jadi kayak untuk lebih hati-hati untuk yang di belakang. Nah, terus untuk tombol setir ini harus kalian pelajarin, takutnya teman-teman kita juga sales lupa ngejelasin. Jadi kalian bisa ngelihat ke bagian e-manual ini, kalian tinggal tekan di e-manualnya. Nah, di sini banyak nih fungsinya, ada sekitar 14 fungsi. Kayak contohnya yang pertama, berarti yang pertama di sini kalian tinggal lihat gambar di sini, yang ini adalah nomor 1, yang ini. Nah, fungsi nomor 1 adalah di sini. Ini adalah fungsi nomor 1, berarti untuk tombol berfungsi pembatas kecepatan. Jadi kalian bisa atur kecepatannya, pembatasannya itu di angka 30 atau kalian mau di 100 atau 80. Jadi kalian bisa set nanti di sini. Dan masih banyak juga, nanti kalian cek di mobil kalian 38 aja di e-manualnya. Jadi kalian bisa baca-baca tanpa harus menggunakan buku. Terus kita langsung ke halaman utama. Halaman utama itu apa sih fungsinya? Yang pertama, kita ada di sini nomor 1, berarti dia ada di sekitar layar sini. Sekitar layar sini. Fungsinya apa? Status bar atau menampilkan kayak akun pribadi. Kalau kalian ada WA, Bluetooth itu ada di situ, koneksi, waktu, dan seperti ponsel pada biasanya yang ada di bagian atas itu sama, hampir-hampir sama ya. Itu aja kalau di halaman depan. Kalau untuk setelan, kalian bisa balik ke sini. Nah, di sini ada
banyak aplikasi. Kalau di setelan ini memang sangat banyak karena dia penjelasan dari si yang ini. Jadi di bagian setelan ini adalah yang akan dijelasin nanti di bagian setelan di e-manualnya. Kayak contohnya, balik lagi. Nah, yang di sini yang pertama kontrol cepat. Berarti apa aja yang ada di kontrol cepat itu? Yang pertama, nah kalian bisa scroll sampai nomor 2 karena dia ada di sini nomor 2 ya. Jadi contohnya nomor 2, Smart Key atau pengaturan kunci. Membuka atau mengunci dari jarak dekat ketika kita bawa kunci pergi atau ketika kita dekat sama mobil jadi dia buka. Seperti itu. Terus kemudian ada di cahaya sekitar. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ini kan cuman seperti ini ya. Nah, ini adalah yang kalian kayak lebih ke arah ambient light. Jadi kalian bisa atur, kalian bisa custom, kalian juga bisa di tema mau apa seperti apa. Jadi kalian bisa ganti. Contohnya si nomor 2. Metode mengemudi yang terhubung kayak tema sport, mode ini, mode itu yang ditautkan. Jadi warnanya ditautkan ke sini seperti itu. Yang ini ya. Yang ini nanti kalau kalian bingung, kalian boleh lihat di mobil kalian atau kalau kalian mau test drive juga boleh banget. Nah, terus yang kedua ada pengaturan lampu. Di sini juga hampir-hampir sama sebenarnya untuk pengaturan lampu. Yang ada di mobil aja sih sebenarnya. Nanti kalau yang lampu ini sangat jelas juga dia ada yang ada di setelan. Terus kalau geser lagi ke sini, nanti dia masih banyak ya, masih panjang. Kayak yang seperti ini ada energi baru. Jadi ini adalah untuk energi listrik baru. Jadi kalian tinggal scroll ke bawah karena ini ada sedikit panjang di energi baru ya. Kalian bisa nanti cek di layarnya aja di sini. Energi terus ada di bagian kemudi juga. Jadi ini sangat banyak ya guys. Nah, kalau contohnya yang di kemudi ini adalah bisa bagian dari metode atau mode berkendara. Kalau di AWD itu biasanya ada kurang lebih 7 ya. Nah, terus ada di panduan pengemudi, itu fungsinya apa aja. Terus AUD itu adalah kilometer yang tampak di kaca sini, pantulan dari sini. Gitu. Terus ada juga pengaturan kendaraan, suara, terus pengaturan Bluetooth, penjelasannya. Nah, di sini ada tuh. Kalau kalian mau lihat di sini sangat banyak ya. Ini adalah Bluetooth yang bisa Android Auto juga. Jadi dia udah dikasih tahu juga nih di sini sebenarnya penjelasannya apa aja yang bisa dimasuk ke sini gitu. Jadi ini adalah bagian-bagian atau HP yang bisa masuk ke Android Autonya juga. Terus ada tayangan atau layar utamanya ini kayak wallpaper ya. Jadi simpel aja kalau wallpaper. Terus kita masuk ke bagian ponsel Bluetooth. Jadi kalau ponsel Bluetooth itu kalian bisa buka halaman log panggilan terakhir kayak yang di sini yang pada gambar ya. Jadi itu akan muncul nanti ketika ke HP kalian atau ke mobil itu berpasangan dengan Bluetooth. Terus kalian bisa juga pakai nomor. Kalau ini kita coba. Kita ke bagian ponsel. Nah, nanti dia harus disambungkan Bluetooth dulu ya. Nanti kalian juga sambungan Bluetooth. Dia akan ada kayak nomor, jadi kalian bisa klik nomor, klik, terus kalian telepon. Itu bisa. Nah, terus ke gambar. Kalau ini gambar dari USB ya, atau memori lokal yang ada di mobil. Kalau kalian dashcam bisa juga nanti di bagian gambar atau lokal. Atau USB sih sebenarnya. Terus ke AC, kalau AC hal biasa aja, cuman dia sangat banyak ya guys. Ini kalau AC kalian bisa pelajarin bener-bener sangat kalian pahamin karena kayak contoh yang pertama di sini ada mode di sini. Di sini kan kalau di setiap AC kan kita ada modenya. Nah, seperti ini. Ini ada mode nih. Nah, fungsi mode ini fungsinya apa sih? Nah, yang pertama coba kita cek. Yang pertama di bagian mode itu ada mode cerdas atau beberapa unit yang dapat dipilih. Jadi kalian bisa milih kayak si pendingin lebih cepat, pemanasnya cepat, penghilangkan bau yang cerdas. Jadi kalau kalian gunakan yang mode-mode itu dia akan beralih secara langsung. Nah, ini untuk AC. Jadi kalian pelajarin nanti atau kalian cek aja atau baca. Itu sangat banyak banget. Ada 21 fungsi di AC. Nah, terus ada di Android Auto seperti biasa.
kalian harus yang gue bilang tadi, Android Auto sama Upper CarPlay ini sebenarnya kalian harus nyambung ke ponsel. Jadi gambaran ponsel kalian akan muncul seperti ini. Pada tampilan ini adalah gambaran dari si Upper CarPlay-nya. Terus kalau tampilan Android Auto dia seperti ini. Jadi hampir berbeda, tapi sebenarnya bisa disamain sih. Cuman beda di tergantung ponsel aja. Terus ada kamera 360 seperti ini. Jadi kalian bisa lihat fungsinya apa aja, cara pengaturannya gimana kalau di kamera 360 panorama. Terus ada di audio. Ini hal simpel juga. Jadi kalau kalian di audio, kalau kalian pasang Bluetooth, ternyata di musiknya itu ada di langsung ke radio. Padahal kalian udah nyambung ke Bluetooth. Jadi kalian tinggal nanti kasih tahu di sini. Di sini ada pilihan. Kalian tinggal tekan. Kita coba ya. Kayak gini. Nah, ketika kalian tersambung ke Bluetooth dan musiknya tidak terputar, kalian bisa tekan yang di sini. Kalian pilih musik Bluetooth. Nah, nanti ketika dia tersambung ke sini, kalian bisa langsung tekan di bagian sini, di bagian koneksi ini nanti tersambung ke HP kalian kan. Kalau baliknya juga gampang guys, dia hampir sama kayak iPad tuh, canggih kan. Balik lagi, dan itu aja dari Immanuel ini. Jadi kalau kalian mau baca bukunya silahkan, karena kan kalau bukunya kan agak tebel tuh. Kalau di sini dia udah dipisah-pisah. Sebenarnya udah dipisah juga, cuman kalau di buku kan harus cari halaman. Contohnya kalau tombol setir itu udah di halaman berapa ya? Kalau di sini kalian langsung terpisah dan bukan menggampangkan, dan memudahkan kalian untuk mencari apa yang kalian sedang cari, kayak butuhkan, kayak cari Bluetooth gimana dan segala macamnya. Itu dia lebih terpisah dan lebih, menurut gua lebih simple lah ya, karena orang Indonesia itu sangat butuh hal-hal yang simple. Seperti si Tigo 8 CSA ini, simple belinya, simple dapatnya, simple belajarnya. Thank you guys. Nah, seperti itu aja guys untuk penjelasan dari si Immanuel di Tigo 8 CSA. Kalau kalian ada request buat nanya-nanya apa di mobil Tigo 8 CSA ini, kalian boleh komen, nanti gue bikin VT atau gue jelasin di komen. Dan gue Andri, sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.